Apa boleh qabliyah zuhur langsung 4 rakaat? Hadisnya bukan fikih sunnah Said Sabit, diambilnya dari Sunan Abi Daud. Salatul laili wan nahari masna masna. Buka fikih sunnah Said Sabit. Salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat siang dan malam dua. Maka zuhur itu qabliyahnya usolli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah selesai salam tegak lagi 4 rakaat 2 salam, 2 salam 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam. Kapan waktu qabliyah Jumat yang afdal? Soalnya di tempat saya ada 2 masjid. Masjid yang satu azannya 2 kali, masjid yang satu azannya 1 kali. Maka solatlah di masjid yang azannya 2 kali. Kalau mau qabliyah Jumat, solatlah di masjid yang azannya 2 kali. Azan pertama masuk waktu, pas masuk waktu azan pertama. Masjidil Haram begitu masuk waktu. Saya umrah terakhir zuhur 12.24. Saya mau menengok azan pertamanya sudah masuk waktu apa belum, karena kalau belum masuk waktu tak boleh qabliyah. Saya tengok jam 12.24, pas 12.24 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, yang melaksanakan qabliyah. Selesai itu khatib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan kedua. Jadi kalau mau qabliyah Jumat, datanglah ke masjid yang azannya 2 kali setelah azan pertama, tapi tengok dulu azannya setelah masuk waktu. Kalau azan pertamanya sebelum masuk waktu, tidak bisa melaksanakan qabliyah. Bahayanya kalau azan 1 kali, setelah azan itu khatib langsung khutbah, sedangkan dia mau mendengar khutbah. Jadi kalau dia mau melaksanakan qabliyah, datanglah ke masjid yang azannya 2 kali, dan azan pertama setelah masuk waktu. Tolong penjelasannya bagi orang yang melaksanakan sholat sunat sewaktu khatib telah mulai berkhutbah. Bukankah demikian melaksanakan sunat atas yang wajib? Mendengarkan khutbah wajib, melaksanakan sholat sunat. Ini yang dipakai kaedah Bapak. Bukankah itu berarti melaksanakan yang sunat meninggalkan yang wajib? Ini pakai akal, betul. Kalau ada hadis buang akal, kalau tak ada hadis baru pakai akal. Kalau ada hadis pakai akal, itu namanya berakal-akal. Mana hadisnya? Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki ke dalam masjid, lalu dia duduk. Nabi suruh tegak, qum fasalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itu dalil. Mana tahu nanti terlambat, tetap salat sunat 2 rakaat. Tapi kalau sudah terlambat, tahu diri, jangan duduk di tengah. Salat sunat depan orang banyak, salat sunat di emperan, cepat-cepat. Kalau perlu tak usah pakai iftitah, Fatihah, ayat inna a'tayna, qul huwallah, Yasin, Allahu Akbar. Ini udah terlambat, ayat panjang, pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo. Tapi sholat saat khatib itu dari hadis, bukan akal-akal. Nabi menyuruh sholat hadis sahih, qum tegak fasalli rak'atain, sholat sunat. Tapi yang paling bagusnya adalah datang cepat-cepat hari Jumat. Yang datang 5 saat. Datang pada saat pertama seperti berkurban seekor unta. Datang pada saat kedua seperti berkurban seekor sapi. Datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor lembu. Datang kambing. Datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Seketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatan dan dia ikut mendengarkan khutbah. Hadis sahih. Jadi cepatlah datang hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak istighfar pada hari Jumat, memperbanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mau bertanya tentang hadis Ustaz. Saya dapat dari medsos. Bunyinya,
Sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri solat, didatangkan dosa-dosanya seluruhnya, kemudian diletakkan di atas kedua pundaknya. Setiap kali dia rukuk dan sujud, berguguranlah dosa-dosanya itu. Silsilah hadis sahih 1398. Yang ingin saya tanyakan, siapa periwayat hadis tersebut? Siapa yang meriwayatkannya? Mohon penjelasannya. Hadis bahasa Indonesia. Carilah hadis teks Arabnya. Nanti saya carikan teks Arabnya. Saya muatkan di blog www.somatmorocco.blogspot.com. Di situ isinya tanya jawab hadis semua, lebih 200. Pak Ustaz, dulu Ustaz pernah menyampaikan begini. Mana teks Arabnya? Nanti saya carikan. Riwayat, teks, terjemah, nama sahabat. Ini bahasa Indonesia muskil. Cuma mencari hadis bahasa Indonesia. Saya simpan, saya bawa pulang. Nanti cek di blog. Bagaimana seorang pemimpin merasa benar, merasa berjasa, merasa segala-galanya? Bagaimana kalau dihubungkan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW? Lebih baiknya untuk zaman ini, pemimpin itu sifatnya dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dua saja, amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil. Ayat sesudah itu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu jangan dipotong. Ayat pertama tentang pemimpin, ayat kedua tentang rakyat, wajib taat kalau dia punya dua sifat. Adapun yang ini merasa benar, merasa berjasa, merasa segalanya, ini Fir'aun. Apa larangan bagi wanita haid? Larangan bagi wanita haid, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf. Ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau dia mau dengar pengajian di mana? Di emperan belakang, samping. Makanya pasang mic keluar. Masjid Agung An-Nur ada mic keluar. Ibu-ibu yang berhalangan boleh. Mana dalilnya perempuan haid tak boleh masuk masjid? Nabi minta ambilkan khumrah, kain merah. Rumah Nabi di pinggir Masjid Nabawi. Aisyah, tolong ambilkan kain merah. Apa kata Aisyah? Ana haid. Itu dalil, dia tahu dia haid, dia tak boleh masuk. Lalu dia bilang ana haid. Kata Nabi, tanganmu kan tak haid. Maka Aisyah mengulurkan kain itu dari jendela. Itu dalil Aisyah tahu bahwa perempuan haid tak boleh masuk. Itu pendapat ulama, jumhur ulama tak boleh masuk. Bagaimana dengan gunting kuku dan potong rambut? Boleh apa tidak? Sedang haid dipotongnya kukunya, lalu rambutnya dipotong. Apakah rambut ini mesti disimpan nanti waktu mandi, di bawah mandi? Langsung saya tanyakan kepada Syekh Sayyid Askar, Ketua Majelis Fatwa Majma' Al-Buhus, Lembaga Riset Al-Azhar. Waktu masih kuliah dulu, jumpa saya, sedang berjalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Tradisi di tempat kami di Indonesia, mak-mak nenek-nenek kami, kalau kukunya copot, rambutnya gugur, disimpan dalam laci. Nanti pas dia mandi di bawahnya. Apa perlu? Kata Syekh Said Askar, rambut yang gugur, kuku yang patah, copot, itu seperti sampah. Maka biarkan sajalah, tak perlu. Tapi selama dia haid itu, sebaiknya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Tapi kalau putus, copot, tanggal, rontok, tak perlu dia kutip. Itu sama seperti sampah. Itu jawaban langsung saya tanya, dengar telinga saya. Maka ibu-ibu yang rambutnya gugur, kukunya putus, copot, patah, tak perlu dia simpan di bawah mandi saat mandi selesai, maaf cakap haid. Tapi jangan dia potong kuku dan potong rambut saat haid itu. Kalau dia mau potong nanti sudah selesai, kan lebih lama masa bersih daripada masa haid. Kecuali istihadah, orang yang istihadah penyakit lebih dari masa normal, dia boleh, tak masalah.
Gimana amalan orang yang ada dendam dengan orang lain? Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, puasa sunat, tapi masih ada dendam. Kalau dendam berarti putus silaturahim. Dendam. Bapak sakit hati sama dia. Enggak. Tadi kenapa tak salaman? Saya tak sakit, tapi untuk nengok mukanya mau muntah saya. Itu dendam namanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis kedua, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, 3 hari 3 malam. Hitunglah, asal sudah lewat 2 hari 2 malam, masuk hari ketiga 23 jam 9.50 menit, langsunglah miss call, say hello. Jangan sampai 3 hari 3 malam. Na'udzubillah, tak diterima Allah Ta'ala amal ibadah. Maka kita harus segera. Itulah bunyi ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduha samawati wal ard, kepada surga, uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra, bersedekah pada waktu lapang, wad dharra, pada waktu sempit, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. 4 sifat orang bertakwa: sedekah pada waktu lapang, pada waktu sempit, menahan marah, memaafkan orang lain. Makna maaf plong. Kalau katanya maaf belum plong, bukan maaf, itu maaf KW, maaf palsu. Tak betul. Pak Ustaz, di kampung saya banyak orang berobat ke dukun. Di mana hukumnya? Katanya kita kan berusaha berobat. Ada yang bisa memindahkan penyakit ke ayam, ada yang dimandikan oleh dukun. Di mana solusinya Pak Ustaz? Tolong jelaskan dosanya. Soalnya saya akan mendengarkan. Nah, dengarlah baik-baik. 1. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap si dukun itu, falam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang lebih kuat daripada itu satu lagi, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Maka segeralah bertobat. Bagi yang sudah pernah ke dukun, konsultasi ke peramal, pergi ke penasehat spiritual, Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas, yang ada iklannya di koran MX, bertaubatlah, solat sunat taubat. Tapi masih sakit keluarga kami Pak Ustaz, pergi ke tempat ruqyah, namanya Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ada namanya Ustadz Saifullah Ruqyah, ada namanya Ustadz Zafrullah Ruqyah di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, belakang Hotel Premier. Ada di masjid, ada di Rumah Sakit Zainab. Rumah Sakit Zainab ada basement di bawah, itu bisa juga ruqyah. Mau ruqyah, ada juga terapi pakai sengatan lebah. Lebah itu disengatkan ke kaki. Gimana rasanya? Saya tanya ke kawan saya belum pernah. Kawan saya kena asam urat. Saya tanya, bagaimana rasanya? Susah diceritakan dengan kata-kata. Pergilah kalau mau coba. Pak Ustaz, apakah aurat suami berdosa dilihat oleh adik iparnya? Ya, adik ipar saya itu tak boleh melihat aurat saya. Kalau saya serumah sama dia, maka jilbabnya mesti penuh. Yang boleh saya lihat wajahnya sama tapak tangannya. Itu pun jangan lama-lama, tak boleh. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, alhamu, bagaimana dengan ipar? Kalau orang lain kan haram, ibu haram, adik-adik haram. Kalau adik ipar macam mana? Alhamu al-maut, mati kata Nabi. Kalau orang lain sekedar berdosa, tapi kalau adik ipar mati. Kenapa disebutnya mati? Karena
perselingkuhan sama adiknya, hancur rumah tangga. Mau dinikahi tak bisa, kecuali kakaknya mati baru bisa. Makanya ipar beripar itu hati-hati. Berapa banyak orang jatuh cinta sama bang iparnya. Kisah nyata, true story, ngomongnya ke saya, Pak Ustadz, di dunia udah mau kiamat, masih lama. Saya bilang, ada apa? Ini ada perempuan mau nikah sama saya, ya nikahi aja. Apa masalahnya? Kalau saya nikahi kiamat, Pak Ustadz, ini nikah kenapa? Yang mau nikah sama saya ini adik ipar saya. Karena selalu sering dari kecil saya jaga, saya sudah dianggapnya seperti kata-kata seperti itulah masuk setan. Alah, kan udah seperti situlah rusak. Udah macam adik saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berubah menjadi macam-macam. Pak Ustaz, gimana tentang tradisi orang berjalan di bawah keranda orang mati? Kepada anak cucu cicit, lewatlah di bawah keranda nih. Nanti kalau kalian lewat, supaya tak rindu lagi, lewatlah. Itu bukan tradisi Islam. Justru anak cucu itu disuruh rindu, supaya kalau dia rindu, berdoa dia, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cucu rindu, bagus. Untuk almarhum datuk saya, Al-Fatihah, ajarkan itu. Sekarang banyak cucu tak perlu lagi lewat, memang dia udah tak rindu lagi. Dulu ya cucu takut rindu nangis, sekarang ada pun datuknya situ dia tak ingat, dia udah sibuk main. Nah, salam datuk kau datang. Ya tu, datuk itu suruh cium tangan. Nah, dia udah sibuk main. Jadi tradisi-tradisi ini tinggalkanlah, tak usah lagi. Ustaz Abdul Somad pernah, saya seumur hidup tak pernah lewat, baik di bawah keranda maupun di atas keranda. Nenek saya meninggal, datuk saya meninggal, tak pernah disuruh kami lewat-lewat, baik di bawah apalagi di atas. Tinggalkanlah. Sebagai orang awam, saya berusaha mencari ilmu dari berbagai jamaah yang ada di sekitar saya. Di antaranya FPI, HTI, Tabligh, Ikhwan Muslimin, Salafi. Cuma saya agak bingung dengan pemahaman Salafi yang menganggap jamaah-jamaah lain yang tidak sepaham, ahlul bid'ah, menyesatkan jamaah tabligh sesat. Apa benar yang bercita-cita yang beredar ada campur tangan asing di dalamnya? Islam ini kalau ditembak dari luar tak bisa. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, perampok sedang mabuk, kalau dihina Nabi Muhammad, hilang mabuknya. Walaupun tak sholat, tak ke masjid, kalau dihina Nabi Muhammad, hilang. Mana? Siapa yang ngajak tadi? Islam ini kalau ditembak dari luar tak bisa, maka dia dihancurkan dari dalam. Nih, ini orang barat punya kerja, dimasukkanlah kelompok yang suka menyalah. Bid'ah haram, bid'ah haram. Ini agen-agen intelijen Amerika Israel. Yang ngomong ini bukan Ustaz Abdul Somad, yang ngomong ini orang yang paham, yang mengerti, peneliti. Ini cara merusak Islam dari dalam. Khilafiyah, masalah kunut subuh, masalah baca yasin, masalah doa zikir bersama, masalah zir jahar, masalah kirim doa untuk orang mati. Ini bukan masalah baru, ini masalah lama, sudah selesai sejak zaman Ibnu Taimiyah, pada zaman Imam Nawawi, pada zaman Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa dibangkitkan ini sekarang? Supaya umat Islam ini diobok-obok dari dalam, saling salah menyalahkan, berkelahi. Jamaah tabligh sesat, jamaah ini khawarij, jangan ikut-ikut kelompok yang menyalah-nyalahkan orang lain. Salah satu ciri aliran sesat,
suka menyesat-nyesatkan orang lain, suka menyalah-nyalahkan orang lain. Masih banyak lagi yang perlu diislamkan. Suku Sakai, Talang Mama, Talang Perigi, suku Aceh, suku Laut, itu di Meranti banyak lagi orang yang perlu diislamkan. Kenapa orang yang sudah di masjid ini dibid'ah-bid'ahkan? Ini perlu perhatian ke depan. Kalau nggak salah dengar, Mufti Suriah baru-baru ini meninggal tatkala sedang berceramah dibom oleh Syiah, bahwa Salafi yang sekarang didanai Inggris untuk memecah belah Islam dari dalam. Yang dimaksudnya ini adalah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu ceramah dia, MP3. Saya punya ceramah. Kata dia, ini kelompok dimasukkan untuk India, Pakistan, Bangladesh, ditanamkan di dalamnya itu Ahmadiyah, maka dimasukkan kelompok merusak Islam dari dalam. Syiah, kelompok-kelompok yang obok-obok dari dalam. Bukan mufti, beliau tidak mufti. Syekh Al-Buti tidak. Kok beda orang-orang yang ngakunya paling ikut sunnah, tapi mendoktrin jamaahnya dengan hadis istiwa, datang dengan aneh, dan beruntung orang yang dianggap aneh. Mulanya banyak jamaahnya aneh-aneh. Di antaranya siap sholat langsung pergi. Ini penafsiran-penafsiran. Yang dimaksud aneh itu sesuai syariat. Kalau ada ibu dianggap aneh pakai jilbab panjang, bahagialah. Kalau ada anak muda dianggap aneh karena pacaran, tak pacaran, bahagialah. Kalau ada orang tua dianggap aneh karena melarang anaknya pacaran, bahagialah. Kalau ada bapak dianggap aneh karena sholat berjamaah, bahagialah. Itu maknanya. Bukan berpenampilan aneh, berbentuk aneh, berwajah aneh. Bada al-Islamu gharibun. Islam itu pertamanya aneh. Fasawfa yakunu ghariban. Nanti di akhir zaman akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang aneh. Makna aneh di situ, aneh kalau ditengok orang kafir, bukan berpenampilan aneh. Ini mesti dijelaskan. Mana yang hadis, mana yang pemahaman hadis mesti dijelaskan. Apa hukum meletakkan hiasan rumah berbentuk binatang 3 dimensi di rumah? 3 dimensi berbentuk, dicetak, diukir, dipahat. Kalau disenter ada bayang-bayang. Itu dia cirinya. Berbentuk, dicetak, diukir, dipahat. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Itu patung, baik dari keramik maupun dari emas, maupun dari besi, maupun dari kaca, dari tanah liat. Celengan bentuk ayam utuh dari kepala sampai kaki. Keramik bentuk gajah, burung merpati, bentuknya utuh, maka itu patung. Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil, kalau di rumah itu ada patung, malaikat tak masuk. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahman. Malaikat maut masuk. Apakah para ahli hadis atau ulama-ulama lain yang bermazhab kepada salah satu mazhab yang 4 itu termasuk ta'assub kepada imam mazhab, atau karena mereka juga sepakat dengan pendapat imam mazhab tersebut? Pak Ustaz, mazhab Maliki Fatihahnya tidak pakai bismillah. Mazhab Maliki, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Orang dari Mesir Syafi'i, orang dari Irak Hanafi. Dari Irak Hanafi, dari Mesir Syafi'i, pergi ke Madinah. Di Madinah imamnya Maliki. Apakah mereka tak sholat gara-gara bismillahnya sir? Yang dari Mesir Syafi'i, yang dari Irak Hanafi, ketika sampai di Madinah mereka menjadi makmum kepada mazhab Maliki. Jadi tidak ada fanatisme mazhab. Ketika yang berkuasa di Madinah itu mazhab Maliki, yang bismillahnya tidak pakai bismillah Fatihah, yang dari Irak, dari Mesir mau sholat di belakang.
bukan mereka buat jamaah sendiri. Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i itu kalau subuh baca kunut, tapi ketika dia berada di Irak itu banyak mazhab Hanafi kunut tak bersubuh, subuhnya tak pakai kunut. Maka Imam Syafi'i ketika dekat dari masjid tempat makam Imam Hanafi, dia tak berkunut. Jadi Imam Syafi'i itu tidak fanatik mazhab, karena mazhab itu pendapat, ijtihad, bukan agama. Orang yang hobi sedekah tapi uangnya dari dua sumber halal, sumber haram, yang satu gajinya, yang satu korupsinya, kalau dicampurnya jadi dua, kira-kira malaikat bingung apa tidak? Iza jatama'al halal wal haram, ini kaedahnya. Iza jatama'al halal wal haram faghullibal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu yang haram, bukan yang halal. Ini suci, bisa dipakai untuk wudhu. Menetes satu tetes kamput ke dalam, setetes kamput dengan 600 ml aqua, menurut hukum akal kalah kamput. Tapi setelah masuknya najis ke dalam, maka kalah yang haram, kalah yang halal, yang menang yang haram. Ini baju bersih, tapi kalau tumpah ke sini najis, maka kalah yang bersih ini, yang najis yang menang. Maka jangan kotori dengan yang haram-haram. Ketika imam membaca inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Bolehkah makmum mengatakan alaihi salam? Boleh. Kenapa boleh? Alaihissalam itu doa. Alaihissalam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ibrahim dan Musa. Boleh menambah doa, kecuali doa itu bahasa bukan Arab, tak boleh. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Keselamatan untuk Musa, batal salatnya. Tapi kalau dia kata dia alaihi salam, tak apa-apa. Sahabat menambah doa, Sami Allahu liman hamidah. Datang sahabat di belakang baca doa, Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang nambah-nambah doa itu? Datang sahabat, ana, saya yang nambah itu ya Rasulullah. Ditambahnya bacaan alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yatabadarun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Apa hukumnya memandikan ayah tiri dalam kondisi sakit, stroke, bagi anak tiri perempuan? Saya menikah dengan janda. Misal saya menikah sama janda, lalu janda ini punya anak. Sekarang status saya ayah tiri, dia anak tiri saya. Boleh tak dia memandikan saya? Saya sampai mati tak boleh nikah sama dia. Kalau saya, maaf cakap, warabaibukumul lati fi hujurikum minal lati dakhaltum bihinna. Kalau kamu menikahi perempuan, kamu sudah menjalin hubungan sama dia, maka anaknya itu tak boleh kamu nikahi sampai mati. Anak dia itu mahram saya sampai mati. Ini kalau cerita mahram, dengan syarat maknya pernah berhubungan. Tapi kalau begitu akan nikah, aku terima nikah dengan mahar seperangkat alat kesucian Quran, habis itu mati maknya tak sempat berhubungan, anaknya itu tak mahram dengan saya. Kalau pernah berhubungan dengan maknya, maka anaknya itu mahram saya. Ini kalau cerita anak tiri dengan bapak tiri mahram. Tapi cerita masalah memandikan ini cerita lain. Karena di mandi itu ada aurat mughallazah, dari lutut sampai ke pusat, kemaluan
itu aurat mughallazah. Gimana anak tiri itu mau menggosok aurat mughallazah sedangkan anak kandung? Maka serahkanlah kepada pengurus jamaah masjid memandikannya dalam kondisi sakit. Oh, belum mati lagi. Dalam kondisi sakit bagi anak tiri. Ini masalah menggosok, ini masalah membasuh, ini carilah, karena ini masalah aurat mughallazah. Tapi kalau cerita mahram, ini mahram dia, mahram tak boleh nikah sampai mati. Tapi ini masalah aurat mughallazah, itu tak sama dengan anak kandung. Itulah, carilah. Tapi kalau sudah tak ada lagi Pak Ustaz, bisa bayar perawat. Jangankan bayar perawat, makan kami aja payah. Inilah satu-satunya. Apa boleh buat? Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Ini. Tapi kalau masih ada yang lain, cari lain. Dua, untuk sholat tahajud sebaiknya tidur dulu baru bangun atau boleh tidak tidur dulu? Kalau pakai tidur dulu namanya tahajud. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Dua-dua pahalanya bagus. Nabi pernah sholat dari isya sampai subuh tidak pakai tidur. Imam Ahmad bin Ambal sholat tahajud pernah, sholat qiyamul lail pernah, dari isya sampai subuh, khatam Quran tidak pakai tidur. Pernah. Nah, jadi kalau ada yang tidak pakai tidur qiyamul lail, kalau pakai tidur tahajud, dua-dua baik. Selama ini saya bingung Pak Ustaz, terus mana yang Bapak pilih? Dua-dua tak saya pakai. Laksanakan. Dalam sholat fardu, seandainya tertinggal sholat isya tidak sengaja, kemudian terbangun menjelang subuh, bagaimana seharusnya Ustaz? Bangunnya pas azan subuh, maka sholat isya tadi diqadha. Kapan diqadha? Nanti pas waktu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah sholat isya, isya yang pertama usalli fardhu isya arba'a raka'atin adaan. Setelah itu usalli fardhu isya arba'a raka'atin qadaan. Qadha. Tapi jangan gara-gara ini anak muda enak aja tinggalkan salat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat sengaja faqad kafar, kafir. Jangan. Saya tak ingin gara-gara ini bisa diqadha, cincailah itu. Bisa ini, andai mana tahu terjadi itu diganti, namanya qadha. Kalau sudah sholat tapi ternyata wudunya, sholat sudah selesai, tengok di siku ada bekas cat. Kalau ada bekas cat berarti wudunya tak sah, maka cuci pakai tinar, pakai bensin, wuduk lagi, sholat lagi, namanya sholat i'adah, sholat ulangan. Sholat lagi, sholli fardhu isya arba'a raka'atin i'adah. Sholat itu ada tiga, adaan, qadaan, i'adatan. Waktu tidur yang tidak disukai Allah dan akibatnya tidur sesudah sholat subuh. Akibatnya, dulu orang tak tahu akibatnya. Yang penting tak usah tidur setelah sholat subuh. Manfaatnya supaya semangat bekerja. Nabi memulai aktivitas setelah sholat subuh, makanya kita sholat subuh terus. Ternyata setelah diteliti dokter sekarang, katanya penyebab stroke ringan gara-gara tidur setelah sholat subuh. Bisa itu makanya tidur. Bangun aktivitas apa yang dikerjakan, mulai lari pagi mau segala macam banyak. Pak Ustaz, bolehkah mencat rambut? Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mencat rambut, maka orang Islam disuruh mencat rambut. Bukan boleh, Nabi menyuruh. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rambutnya putih semua. Lalu kata Nabi, bawa Abu Quhafah ini cat rambutnya. Disuruh. Kalau boleh, pakai warna apa? Henna, inai, pacar. Daun pacar di Madinah banyak. Nanti kalau ada orang mau umrah titip daun pacar 1 kilo.
pasang, dibasah dengan air, diikat pakai kain putih. Besok pagi warnanya coklat tua, mahogani. Makanya ulama-ulama di Makkah, di Madinah tuh rambutnya, jenggotnya pirang, disangka orang anak funky. Padahal itu dicat pakai henna, pakai inai, pakai pacar. Bagaimana kalau dicatnya pakai warna hitam? Jannibus sawad, jauhi warna hitam. Kenapa disuruh jauhi warna hitam? Nanti banyak orang tertipu. Orang umur 70 mau minang anak gadis umur 17, dicatnya rambut. Mau sama ini? Mau. Tak pakai pacaran, menikah sebulan, rupanya nampak pangkal putih semua. Tertipu dia. Tapi kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau tak ada unsur tipu boleh. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau tak menipu boleh, tak apa. Bagaimana kalau imam sholat membaca ayat tidak berurutan menurut yang tertulis dalam Quran? Rakaat pertama dibacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat kedua dibacanya Wadduha. Padahal dalam urutan Wadduha dulu. Habis Wadduha baru Alam Nashrah. Sekarang dia sungsang. Apa hukum imam sungsang? Ada ustaz berceramah di sekolah saya dulu, Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Dia ceramah, siapa yang imamnya ayatnya sungsang pahalanya enggak ada. Lalu kami waktu itu Aliyah mau bertanya tak berani. Saya tamat kuliah pergi ke Mesir. Setelah pulang saya balik ke Pekanbaru, jumpa lagi sama bapak itu. Pak, bapak dulu yang ceramah di sekolah kami kan? Ya. Ingat saya judul ceramah bapak dulu. Apa? Bapak bilang siapa yang sholat imam ayatnya sungsang tak ada pahalanya. Itu ceramahnya dulu. Ternyata itu yang dia sampaikan bukan hadis. Itu pendapat Imam Nawawi. Ijtihad. Kata Imam Nawawi siapa dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, siapa yang jadi imam ayatnya sungsang tak ada pahalanya. Ijtihad Imam Nawawi. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin pahalanya tetap ada, cuman saja dia tak beradab, tidak ada adab Quran. Jadi kalau rakaat pertama dibacanya Al-Baqarah, ayat yang awal-awal. Nanti rakaat kedua teruslah ke bawah. Jangan sampai melawan dari juz 1, 2, 3, 4. Jangan sampai ke atas. Anda dia baca, dia tak apa-apa. Cuman dia tidak beradab, adab Al-Quran. Sopan santun, toto kromo kata orang Jawa. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, kalau makmum masbuk, inilah orang jenazah pun masbuk juga dia. Bukan sholat. Kalau dia masbuk gimana Pak Ustaz? Kalau dia masbuk, dia ikut takbir imam. Takbir pertama dia Fatihah, Allahu Akbar. Imam mau takbir berapa, yang penting pertama dia Fatihah, Allahu Akbar, Fatihah. Ternyata habis itu imam salam, dia lanjut Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan wa akrim nuzul, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, masbuk, takbirnya tak perlu lagi. Itu takbir sunat. Tak perlu dia takbir 5, takbir 7, tak perlu. Nah ini bagi masbuk pada Idul Fitri. Ini kalau sudah hobi masbuk, sholat jenazah masbuk. Mohon penjelasan singkat tentang air bah zaman Nabi Nuh. Anaknya tak mau naik kapal Nabi Nuh. Bila salah orang-orang zalim. Apakah dunia ini zaman itu tenggelam semua? Ya. Zaman Nabi Nuh itu tenggelam semua. Habis tenggelam semua. Yang selamat cuma yang ada di kapal Nabi Nuh itu saja. Ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku marilah naik ke sampan Nabi Nuh. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'.
aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Kalau anaknya itu mati, lalu kenapa ada anak cucu manusia? Jangan lupa ada anak Nabi Nuh yang lain ikut, Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada yang lain naik ke perahu itu, semua sepasang-sepasang, ayam sepasang, monyet sepasang, semua sepasang, dan manusia ada di situ. Dari anak Nabi Nuh yang 3 inilah lahir Sam, Ham, Yafis. Itulah lahir dengan berbagai macam warna-warna. Bukit Judi terletak di Armenia bagian selatan, perbatasan dengan Mesopotamia, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh setelah air surut. Sekarang saat ini jajaran kelompok yang menyatakan dia yang benar. Tentang masalah di mana sampan Nabi Nuh itu, sama kasusnya macam Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi ada 3, ada di Suriah, ada di Yordania, ada di Turki. Sampan Nabi Nuh banyak versi di sini. Kenapa Quran tidak menyebutkan tempat? Karena Quran bukan buku sejarah. Quran itu buku zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Yang diambil itu hidayahnya. Contoh, ibu cerita ke anak ibu tentang Malin Kundang. Nah, dulu ada orang durhaka namanya Malin Kundang. Apa yang sebenarnya ingin ibu ceritakan? Ibu ingin cerita supaya anaknya jangan durhaka. Tapi si anak yang mendengar, dia patuh. Ada kawannya dengar. Akhirnya setelah itu dia teliti, Malin Kundang itu sampannya berapa meter, di mana pelabuhannya, terbuat dari kayu apa. Padahal itu bukan inti ceritanya. Kita tak penting tahu di mana dia berlabuh, panjangnya berapa meter. Anjing Ashabul Kahfi itu anjing pudel apa anjing herder. Tongkat Nabi Musa itu apa betul terbuat dari kayu koka. Sekarang kan banyak orang gaji tidak. Tapi pertanyaan Bapak ini penting, bahwa yang mengatakan perahunya itu terdampar di tempat itu salah satu penafsiran, salah satu interpretasi. Tapi bahwa itulah penafsiran satu-satunya, enggak. Karena banyak versi tentang di mana kapalnya itu. Tentang Gapata, gerakan Fajar Nusantara, dalam penyimpangan keimanan ideologi, Gapata perlu dikutuk. Apakah ini dapat begitu? Dapat begitu menurut Pak Ustadz? Ya, Gapata itu dikutuk. Kenapa? Dia mengakui ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, namanya Abdus Salam. Dulu namanya Abdus Salam. Pergi dia bersemedi di atas bukit di Bogor, dapat wahyu, dirobaknya namanya menjadi Ahmad Musaddiq. Musaddiqul lima baina yadayhi minal kitab. Nah, dibuatnya namanya Ahmad Musaddiq. Dia memangnya pernah belajar agama, dia pemain tenis. Tak gimana ceritanya Jibril bisa nyasar ke dia. Jibril setan itu yang datang kepada Ahmad Musaddiq. Yang orang kalau sesat itu kriterianya apa Pak Ustaz? Kriteria pertama aliran sesat keluar dari rukun iman. Itu dia keluar dari rukun iman. Dia bilang Nabi setelah Nabi Muhammad ada Ahmad Musaddiq. Dia bilang wahyu tetap turun setelah itu. Inilah kesesatan Ahmad Musaddiq. Salah satu penyebab kenapa banyak pengikutnya, seks bebas. Mereka di Kalimantan itu tinggal di barak, tinggal satu rumah, tidak pakai kamar, malam mati lampu, macam-macam kerja mereka. Makanya belakangan yang ditangkap itu banyak bayi-bayi lahir umur 6 bulan 5 bulan. Dari mana itu? Seks bebas. Katanya semua pengikut Ahmad Musaddiq ini suci, maka tidak perlu lagi akad nikah. Jadi aliran sesat ini UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita, seks bebas. Syiah juga seks bebas, nikah kontrak. Ini pokoknya mudah saja mengenali aliran sesat ini. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Maka anak-anak kita dikuatkan keyakinannya.
Bagaimana niat dan sikap berani konkret beliau menata kehidupan yang lebih baik, pindah ke Kalimantan? Apakah ini baik Pak Ustaz? Dokter hidup sudah mapan, PNS rela menjual rumahnya untuk bergabung dengan Ahmad Mossadegh. Ini di luar kewarasan. Dokter cerdas, sudah PNS, menjual rumah, ingin bergabung dengan Gapattar ke Kalimantan, yang sampai di sana cuman bercocok tanam, yang tanahnya gambut, tidak subur. Ini orang gila. Kenapa orang bisa mau? Ada unsur magic, sihir, jin, setan, hantu. Makanya yang sudah balik dari sana itu diruqyah lagi baru dia sadar. Jadi dimanapun kelompok aliran sesat itu pasti disupport oleh duit Amerika, kekuatan Israel, jin dan setan. Itu sudah sepaket. Makanya kalau ada kristenisasi pakai jin juga, dikasih minum air suci, holy water, setelah minum lupa syahadat, lupa Quran, lupa mak, lupa ibu. Makanya kalau ada yang dilarikan Kristen, dilarikan Gapattar, itu diruqyah dulu. Sudah saya bacakan ayat kursi, kenapa setannya tak lari Pak? Kadang kita yang membacakan itu pun 11-12 sama setan, maka setannya tak lari. Bacakanlah ke orang-orang yang lebih soleh. Kalau kita yang bacakan, setan tak lari, malah setan yang ngomong, masa sesama setan musir. Apakah introspeksi dan berbenah diri bagi keluarga, masyarakat, pemerintah dapat dijadikan kunci solusi Gapattar? Ada 3. Pemerintah, ulama, masyarakat. Pemerintah mendengarkan masukan dari Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, FPI, ormas-ormas ini mengasih masukan. Barulah pemerintah membuatkan payung hukumnya, baru orang bisa ditindak. Karena kalau tak ada payung hukum tak bisa ditindak. Kesbang harus melarang izinnya. Ulama harus ngerti yang dibahas itu yang aktual. Jangan orang sibuk Gapattar, yang dikaji masalah air suci mensucikan. Tak nyambung. Makanya kemarin seminar saya dengan Ketua MUI di Dumai, yang kami bahas itu tentang aliran sesat Gapattar. Ini yang ketiga, orang tua harus paham. Jangan anaknya dikasih mobil, dikasih kunci, dikasih duit, dibelikan HP. Masalah kau sesat terserah lana. Harus ditanya, kok nggak sholat? Kapan kita terakhir nanya anak kita, kok nggak sholat? Ini kok anak ibu kok nggak sholat? Itu sholat urusan masing-masing lah. Rupanya dia udah ikut Gapattar. Orang kalau udah ikut Gapattar, sholat tak wajib. Karena sholat itu hanya untuk orang Arab. Orang Indonesia tak perlu sholat. Nabinya Nabi Ahmad Mossadegh, pejam-pejam mata selesai. Ini rusak. Orang tua mesti peduli, harus kontrol. Apakah Rasulullah mempunyai wirid tertentu yang dibaca setelah sholat? Ya, Al-Azkar ba'da sholat. Ketik di internet, Al-Azkar ba'da sholat. Astaghfirullah, 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 la ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam. La anta subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ayat kursi. Disusun zikir-zikir setelah sholat. Siapa yang menyusunnya? Imam An-Nawawi. Dikumpulnya hadis-hadis. Bagaimana tata cara pernikahan ala Rasulullah? A'linu hazan nikah. Pertama, a'linu hazan nikah. Nikahnya umumkan, jangan diam-diam. Maka tak boleh nikah sir. Nikahnya mesti jahar. Jangan nikah siri, sir diam. Dia mesti jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampakkan. Waj'aluhu fil masajid. Buat di masjid. Itulah kemarin kita akad nikah kawan kita di masjid. Buat di masjid. Tapi jangan bapak yang udah nikah gara-gara ini, oh kemarin saya nggak di masjid Pak Ustadz. Maksudnya tak apa-apa. Anak-anaknya nanti di masjid.
Cuman kalau buat akadnya di masjid, hormati masjid. Ini akad di masjid, pakai datang tamu tak pakai jilbab, bajunya transparan, itu menghina masjid. Saya kalau udah nengok begitu di masjid, ini tak betul nih. Pengurus berhak untuk mengusir, tapi pengurus tak pula bisa ngusir, bayar 5 juta. Ini akhirnya dikorbankan rumah Allah SWT. Wadribu alaihi bidufuf, duf, pukulkan, kelempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Pukul gendang boleh, keyboard tunggal Pak Ustadz, janjikan lagunya lagu-lagu religi, salatullah salamullah, oke. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, oke. Selamat menempuh hidup baru, oke. Bila Israel, jangan. Masa orang nikah lagunya Bila Israel? Saya datang acara walimah adik kawan saya, begitu kami duduk keluar lagu dangdut. Saya tanya, ini enggak dipesan nih kemarin, kok lagunya lagu begini? Udah dipesan Mat, katanya janji ini, rupanya cuman lagu pertamanya aja. Ini mesti akad di awal itu, mesti MOU nya jelas. Lalu kemudian la nikaha illa biwaliin, umumkan, jangan diam-diam. Buat di masjid ada gendang hiburan, karena itu perayaan besar. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali ada persetujuan wali. Ini banyak sekarang anak melawan orang tua. Pak, saya nikah sama si Anu ya, enggak boleh. Bulan depan datang dia, Pak, ini suami saya. Loh, kok kau bisa nikah? Wali sudah kubeli. Ada pula beli wali. Tak berapa kali orang nanya saya tentang beli wali. Mana wali bisa dibeli? Wali murid aja tak bisa dibeli, apalagi wali nikah. Maka ikutilah sunnah-sunnah ini. Itu bagaimana tata cara menikah. Nikah ala Rasulullah itu simple saja. Adapun maharnya, perempuan yang paling ringan, rendah, murah maharnya, itulah yang paling barokah. Perempuan yang paling ringan, rendah, murah maharnya, itulah yang paling barokah. Nikahlah dengan mahar yang jangan memberatkan. Orang mempersulit pernikahan. Kalau nikah mahal, maka zina murah. Itu hukum. Kalau nikah dibuat mahal, zina murah. Itu sudah hukum, tak terbantahkan. Ini sekarang nikah mahal, calon menantu datang mau minang, Pak, saya pinang anak bapak. Ya, wani piro. Akhirnya zina murah. Asal mahar mahal, tapi jangan gara-gara itu lalu si laki-laki minta gratis. Ya tentu dia laki-laki ada modal, dikasihnya lah ini untuk mahar. Ustadz dulu maharnya apa? Sebentuk cincin emas yang bernilai. Jangan kasih seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat, nanti habis nikah 5 tahun tinggal tai lalatnya. Maka sebentuk cincin emas. Emas itu harga yang stabil, bagus, itu yang bisa. Nanti mana tahu datang masa susah, bisa dijual. Nikah seperangkat alat sholat, siapa yang mau beli mukena bekas? Nih, ada pertimbangan ke depan. Mohon berikan kami motivasi agar cepat lulus kuliah. Gimana caranya biar cepat lulus kuliah Pak Ustadz? Beda kalau larinya dikejar anjing sama lari normal. Ustadz dulu kuliah berapa lama? S1 saya 3 tahun 10 bulan. Saya sampai di Mesir 5 September. Bulan Juli saya sudah selesai. Saya pulang kampung, kata tetangga saya, kau udah kuliah? Udah Pak. Wah, dulu orang kampung kami kalau ke Mesir 10 tahun baru pulang. Kau baru 3 tahun kau udah pulang. Dalam hati saya, orang goblok, sombong sekali Pak Ustadz. Saya larinya dikejar anjing. Kalau tidak lulus 2 mata kuliah, ngulang 3 mata kuliah, beasiswa potong 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, beasiswa potong 50%.
kalau tidak lulus 3 tahun DO, kalau DO diusir dari asrama, minta uang sama orang tua malu. Saya tak pernah minta duit sama orang tua. S1 tak pernah minta duit, S2 tak pernah minta duit. Jadi kalau nanya, beri kami motivasi supaya cepat lulus kuliah, mulai besok jangan minta duit, insya Allah cepat. Kalau tak cepat selesai, cepat mati. Itu yang buat lama tu kan, duit lancar, mau IP berapapun orang tua baik. Kami dipaksa. Al-Azhar kalau tertangkap nyontek di lokal, cabut visa, deportasi setahun, tak boleh masuk Mesir. Maka saya berani sekarang ngomong ke mahasiswa saya 4 tahun kuliah nggak pernah nyontek, demi Allah. Berani Ustaz? Ya, memang Ustaz takut sama Allah, takut sama petugas, karena tegasnya bukan main. Oleh sebab itu, maka sistem juga mesti diperbaiki. Kenapa Al-Azhar itu bisa kejam sekali? Karena yang ngasih duit dia. Kalau kamu mau belajar sini, kami kasih asrama, kami kasih uang jajan, kami kasih tiket pulang. Nggak mau belajar, out. Begitu sampai ke Maroko, gitu lagi. 24 bulan tidak selesai S2, usir dari asrama, potong beasiswa, pulang. Saya selesaikan S2 saya setahun 10 bulan. Skripsi tesis saya S2 300 halaman, pakai bahasa Arab, diuji orang Arab, pakai bahasa Arab, belajarnya bahasa Arab, walaupun hidung saya masih pesek sampai sekarang. Belajar serius. Maka saya kalau udah jumpa mahasiswa, kamu semester berapa? Cengengesan. Semester berapa? 14 Pak. Oh, pergi balik kampung, menghabiskan orang tua aja kamu, menyusahkan aja. Itulah, mudah-mudahan bangkit motivasinya. Kalau tak bangkit juga, berarti memang tak bangkit-bangkit lagi. Pak Ustadz, apa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Apa hubungan 4 ilmu ini Pak Ustadz? Yang cantik menggambarkannya namanya Bahauddin An-Naqsyabandi. Naqsyaban artinya melukis, karena dia indah melukiskannya. Ada mutiara di dalam kerang, di dalam laut. Ini mutiara di dalam kerang, di dalam laut. Maka mutiaranya itu makrifah, sampannya itu syariat, lautnya itu tarekat, menyelamnya itu hakikat, mutiaranya itu makrifat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mutiara saja, nggak bisa, karena nggak pakai sampan. Sampannya itu syariat, lautnya itu tarekat, menyelamnya itu hakikat, mutiaranya itu makrifat. Itulah gambarannya. Nggak paham saya Pak Ustadz, nggak usah nanya ini kalau nggak paham. Orang nanya ini tandanya dia udah ngaji. Ini ngaji hakikat nih, ngaji tasawuf. Maka saya jawabnya juga pakai bahasa tasawuf. Ustadz belajar tasawuf di mana? Di Azhar, diajarkan tasawuf setahun, 1 mata kuliah. Saya lulus mata kuliah itu. Masalah jodoh Pak Ustadz, sebenarnya jodoh itu takdir atau usaha? Ini jodoh saya nih, bahwa saya berjodoh untuk dapat air ini jodoh saya. Sekarang kita katakan jodoh ini takdir, kita katakan jodoh ini takdir. Tengok aja lah jodoh itu. Ada usaha, itu jodohmu Abdul Somad. Ya, apa usaha saya? Saya ulurkan tangan saya buka tutupnya, saya masukkan ke mulut saya. Allah pinjamkan saya iradat keinginan, saya ingin minum. Makanya kalau ada orang tak nikah, bisa jadi tak ada iradat dia tak ingin. Nengok perempuan dia tak bernafsu, nengok laki-laki baru bernafsu. Ini bahaya, LGBT ini harus diobati. Ruqyah. Saya tanya sama Ustadz Saiful, Ustadz,
Ustadz kan selalu pengalaman ruqyah. Iya. LGBT itu bisa tak diruqyah? Bisa kan? Bisa diruqyah. Iya. Kenapa? Saya pernah meruqyah LGBT sehat. Rupanya yang masuk itu jin bencong. Tanya Ustadz Saifullah Ruqyah, bukan Saifullah Imam. Ustadz Saifullah Ruqyah. Di HP saya ini ada dua, Saifullah Ruqyah, Saifullah Imam. Itu kalau salah telepon bisa salah undang. Itu tentang masalah jodoh itu antara takdir dengan usaha. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu nggak ada usaha cari, kalau jodoh nggak kemana Pak Ustadz? Kalau jodoh datang sendiri. Iya kalau datang anak gadis. Kalau nenek-nenek ada usaha dari kita, usaha sama kawan. Kalau ada kawan-kawan kau tolong kenalkan ya, ini foto saya ya. Kalau ada tetangga-tetangga bapak ya, ada usaha. Apakah dari usaha kita itu dapat? Belum tentu. Hajar nyari air, naik ke sofa, naik ke marwah, naik ke sofa, naik ke marwah, tak ada air. Airnya dapat di mana? Malah dari tumit Ismail. Begitu juga pesan ke kawan di UIN nggak dapat, pesan kawan ke UIR nggak dapat, pesan kawan di Lancang Kuning nggak dapat, pesan ke pengajian Masjid Agung nggak dapat. Sampai ke Cengkareng dapat orang salah naik bis. Jumpa. Saya tanya kakak kelas, gimana ketemu sama kakak itu dulu bang? Aku pergi ke Jakarta, Cengkareng. Sampai di situ ada anak gadis nggak tahu alamat. Mau kemana? Bingung nih mau kemana. Akhirnya kenalan, nikah sama dia. Jadi ada usaha. Allah melihat usaha si hamba itu. Tapi jangan usahanya terlalu frontal sampai buat iklan di MX. Yang masuk akal lah. Ipar laki-laki termasuk mahram apa bukan Pak Ustadz? Kata sahabat, ya Rasulullah, ya bagaimana kalau kami masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar, keluar kamar? Kalau tak mahram tak boleh, kata Nabi. Hamu itu maksudnya abang ipar, adik ipar. Kalau ipar gimana ya Rasulullah? Al-hamu al-maut. Abang ipar maut, adik ipar maut. Apa maksudnya maut? Kalau selingkuh sama orang lain salah, tapi masih mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau sudah sama abang ipar, sama adik ipar, maut, mati, tak ada tawar menawar. Maka kata Nabi, al-hamu al-maut. Justru abang ipar, adik ipar itu luar biasa. Makanya jangan berdua-dua sama abang ipar sama adik ipar. Kisah nyata, true story. Ngomongnya ke saya, Pak Ustadz, boleh nggak saya nikah lagi? Saya bilang boleh kalau izin istrinya menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Andai istri saya izin pun pasti nggak boleh, nggak jadi Pak Ustadz. Kenapa? Yang suka sama saya ini adik ipar saya. Tuh bayangkan. Saya heran kok bisa suka dia sama kamu. Gara-gara dia selalu jalan sama saya bawa ke sana, saya bawa ke sini, lama-lama dia suka sama saya. Kan betul kata Nabi, al-hamu maut. Bisa mati gara-gara itu orang. Bunuh-bunuhan, putus tali silaturahim, rusak nenek mama mengamuk. Kenapa? Al-hamu al-maut, mati. Maka hati-hati. Bagaimana cara Siti Maryam beribadah kepada Allah? Apakah dengan menggunakan panduan kitab Taurat? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria berdoa. Bagaimana doanya Zakaria? Berdoa kepada Allah. Ibadah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada yang tegak saja seperti Nabi Sulaiman, ada yang sujud saja. Komplitnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, antara duduk dua sujud, ada tasyahud, ada salam kiri, ada salam ke kanan. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu macam-macam. Makanya Nabi Sulaiman itu tak berani orang menegur dia, disangka orang dia sedang sholat, sampai tiang tongkatnya dimakan rayap, lapuk, jatuh dia. Baru orang sadar, rupanya dia sudah mati dalam keadaan tegak. Nabi Sulaiman. Kalau begitu ibadah Sulaiman itu tegak saja. Disusunlah komplit
finalnya, finishnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maryam dia masih ikut syariat Musa alaihi salam, Maryam, karena belum mansukh syariat Isa. Isa belum datang, dia mengikut sebelumnya Musa alaihi salam. Apa agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571, maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen, tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen. Kristen rusak, Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak ini. Agama Ibrahim dibetulkannya, agama Isa dibetulkannya, agama Musa dibetulkannya. Orang yang membetulkan itu disebut musaddiq, maka dia disebut musaddiqul lima baina yadayhi minat taurati wal injil. Dia membetulkan, meluruskan yang rusak dari Taurat dan Injil. Itu makna musaddiq. Datang yang terakhir ini ngaku musaddiq, itulah dia Ahmad Musaddiq. Itu diambil dari musaddiq juga, cuman ini musaddiq yang aspalnya, palsunya. Bagaimana cara melunakkan hati orang yang keras ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah? Doakan tak mempan. Gimana caranya Pak Ustadz? Besok pagi, kalau besok libur, belum libur, hari Sabtu, ajak dia pengajian subuh. Kalau dia tak mau datang pengajian, bawa dia ke ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Nengok orang yang sudah ngorok, suruh dia nengok itu. Tak juga berpengaruh Pak Ustadz. Bawa dia ke pemakaman, ajak dia ke tepi, udah agak-agak dekat, senggolkan sikit biar jatuh dia ke dalam. Dia yang memikul nyambut. Insya Allah kalau turut cakap saya ini, pengajian, nengok orang sakit, nengok orang mati, tiga. Pengajian, nengok orang sakit, nengok orang mati. Kalau tidak juga tersentuh, berarti memang dia penghuni neraka jahanam. Tak ada lagi yang bisa melunakkan hati. Preman-preman orang kalau udah menengok mayat terbujur kaku, itu biasanya hatinya, apalagi masuk ke dalam liang lahat, menyambut jenazah, mandikan orang mati. Makanya bapak ibu ikutlah mandikan orang mati. Itu memberikan terapi yang luar biasa, yang tak didapat lewat ceramah, yang tak didapat lewat. Makanya ada kawan saya digali, saya jalan ke pesantren dia, bang apa kabar, sehat? Jalan saya ke pesantren, saya tengok ada lubang. Loh, ini lubang apa? Lubang sampah kok panjang kali. Ini lubang liang lahat, ada lampu petroma. Malam-malam santri-santri itu kubur di sini. Beli kain putih, saya gulung, letakkan situ. Beginilah nanti, mau nangis-nangis malam itu. Entah menangis karena takut, entah menangis karena taubat, wallahu a'lam. Yang jelas ada sentuhan yang luar biasa kalau memang kita punya hati
Selama dia masih manusia, selama jantungnya berdetak, selama kalau disobek masih keluar darah, insya Allah tersentuh. Tapi kalau disobek keluar kabel, itu dah lain ceritanya. Dia sudah berubah menjadi transformer. Bagaimana menguatkan hati kita saat orang tua kita membuat kita sedih? Orang tua yang diharap menolong, orang tua yang diharap ngasih motivasi, malah dia yang membuat kita sedih. Maka kita katakan, ini orang tua ini hanya tempat aku menumpang saja di perutnya 9 bulan 10 hari. Tapi aku dan dia sama-sama roh dan jasad. Dia roh dan jasad, aku roh dan jasad, sama-sama hamba Allah, bernapas dengan angin yang ditiupkan Allah, hidup di atas bumi Allah. Maka aku tak bersandar ke dia, aku bersandar kepada Allah. Berharap kepada suami kecewa, berharap kepada orang tua menderita, berharap kepada harta binasa, berharap kepada kuasa sirna. Berharaplah kepada dia wujud, qidam, baqa, yang ada, yang kekal, yang abadi. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Jangan pernah berharap kepada manusia, jangan berharap kepada orang tua, karena orang tua kita itu nanti akan tua. Kalau dia tua, dia akan pikun. Kalau dia pikun, dia berubah. Dulu waktu dia muda kita curhat, dia menenangkan hati kita. Setelah dia tua, dia pula menyusahkan kita. Maka gantungkanlah harapan kepada yang menciptakan dia dan menciptakan aku. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih. Orang tua tak boleh membuat kita sedih, tapi jangan pula membuat kita melawan. Jangan dilawan, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Contohnya memaksakan pilihannya, tapi hati kita tak terima. Bagaimana tu Pak Ustaz? Pilih aja, ambil aja pilihan dia, ambil pula pilihan kita, dapat dua. Kalau laki-laki, kalau perempuan payah, pokoknya duduklah, musyawarahkan yang baik. Wa amruhum syura bainahum. Allah kasih jalan keluar. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ustaz, ada hadis yang melarang kita duduk bersandar ke belakang dengan tangan kiri. Bagaimana maksudnya? Bersandar ke belakang, bertopang gini. Macam orang mau berjemur di pantai tapi tak dapat pokok kelapa. Apakah larangan itu haram? Larangan itu sekedar tak berakhlak. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Ini larangannya ini apa? Sekedar larangan, tak sampai kepada haram. Jadi kalau kita capek gimana? Bawa kain burdah sorban yang warna hijau itu, ikatkan ke pinggang. Ikatkan ke pinggang, duduk bersila, lututnya ini ikatkan ke pinggang. Nanti kalau ngantuk tuh jatuh dia, bangkit balik, hilang ngantuknya. Orang yang duduk halakoh pengajian gitu, ikatkan. Nanti kalau dia sudah fokus, diletakkan di tengkuk. Kalau pas musim dingin sejuk, lilitkan ke kepala. Kalau dia diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Kalau dililitkan ke kepala, namanya imamah. Kalau tak dililit, hanya disungkutkan macam jilbab, namanya ghutrah. Nah, itu yang kain yang biasa dipakai. Kenapa dililitkan kepala? Musim dingin tuh kepala dililitkan kepala. Itu maka orang bersorban. Dia letakkan di bahu biar supaya hangat. Pas mengantuk diikatkan ke kaki supaya kantuknya hilang. Gitu, jangan duduk bersandar ke belakang. Itu adab belajar menuntut ilmu. Bagaimana cara kita menghadapi fitnah orang lain? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang membawa berita bohong dusta, fatabayyanu, klarifikasi. Klarifikasi. Kalau siapa fitnah kita, klarifikasi. Katanya Ustadz Somad Syiah ya. Siapa yang bilang? Ada yang ngomong begitu. Saya tulis di, tengok Pak, sini sebentar, tengok youtube.com Somad Syiah. Kita tengok ya, Somad Syiah.
enter 6 video somat Syiah, somat Syiah. Coba dengar isinya ke 66. Somat suka Syiah apa somat benci Syiah? Ngatain Syiah semua Pak. Bapak percaya yang situ atau yang ini? Harus diklarifikasi. Kalau dia sekedar isu-isu tak perlu ditanggapi, tapi kalau dia serius, Polda kantor Polda tak jauh. Hukum ada, maaf nanti. Setelah mau dijatuhkan hukum, nangis dia minta maaf, baru kasih maaf. Bukan belum apa-apa udah maaf. Gimana? Maafkanlah. Enak aja maafkan. Hukum ada. Kalau lah hukum tak ada, takkan ada hukum potong tangan. Bila barangmu dicuri, maafkan aja lah. Bila istrimu diganggu orang, maafkan aja lah. Oh, tak begitu Islam. As-sinnu bis-sinni, gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, matamu dicolok orang, colok juga mata dia. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai orang, lukai dia. Dalam Islam ada hukum, tapi ada akhlak. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan berikan balasan. Tapi tengok dulu, hukum dulu baru maaf, bukan maaf dulu baru hukum. Wah, ini mesti urutannya jelas. Ustaz, apa bedanya fahsya sama mungkar? Inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya seksual, mungkar non seksual. Pelit betul Pak Ustaz, mungkar. Cakapnya kasar, mungkar. Matanya gatal, fahsya. Ngomongnya porno, fahsya. Ada orang tak fahsya tapi mungkar, ada orang tak mungkar tapi gatal. Yang lebih parah, sudahlah fahsya, mungkar pula. Komplitlah sama dia semua. Itu beda fahsya sama mungkar. Apakah ada hadis yang menerangkan cara yang demikian? Ya, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, saya mendengar sahabat Nabi berzikir jahar setelah salat. Hadis riwayat Muslim. Sudah saya tulis di buku 77 tanya jawab salat. Tengok, dalam buku 37 masalah populer tentang masalah zikir jahar sesudah salat. Ada juga yang menggunakan tasbih untuk menghitung. Apakah cara demikian diperbolehkan? Abu Hurairah membuat simpulan tali sebanyak 1000 simpul. Ini tali disimpulnya 1000 simpul. Sebelum dia tidur malam, maka dia petik 1000 simpul tadi. Panjang kali 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau ada bapak punya tasbih 100, itu belum ada apa-apanya, beli 10 lagi. 1000. Jadi kalau ada orang mengatakan berzikir pakai tasbih bid'ah, Abu Hurairah masuk neraka. Sahabat-sahabat Nabi dulu buat zikir 1000. Kenapa pakai simpul? Karena waktu itu belum ada alat melubangi batu. Sekarang sudah ada pabrik tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan alat hitung. Ini orang yang membid'ahkan tasbih. Baca balik. 4. Apakah kita boleh berdoa dengan menggoyangkan badan? Tengok goyangnya. Ada bukan? Kalau dia bergoyang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, tanpa ada irama tertentu, hanya spontanitas saja. Sahabat itu kalau berzikir, mereka seperti pohon kurma yang ditiup angin. Sahabat itu saking khusyuknya seperti pohon kurma yang ditiup angin. Macam mana pohon kurma ditiup angin? Tapi bukan diatur, spontan, saking khusyuknya di dalam berdoa. Yang tak boleh itu diatur. Rabbana hatina, tidak boleh. Tapi kalau spontan, tak masalah. Apakah Rasulullah kita berdoa juga menadahkan kedua tangannya? Apakah ada dasarnya apabila seorang habis berdoa kemudian mengusapkan? Kata Imam Nawawi,
Hadis-hadis tentang Nabi mengangkat tangan itu mutawatir. Kalau satu orang periwayatnya gharib, kalau dua orang aziz, kalau tiga orang masyhur, kalau empat orang lebih mutawatir. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah berdoa mengangkat tangan. Lalu apa dalilnya? Subhanallah wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. La yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Kalau Nabi selesai berdoa, dia tidak menurunkan tangannya sampai dia mengusap wajah. Hadis riwayat Tirmizi, statusnya hadisun hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Sudah saya tulis putus kaji 37 masalah populer tentang berdoa mengangkat tangan, tentang mengusap ke wajah. Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, orang yang berdoa itu turun barokah. Turun barokah, maka barokah itu yang dia usapkan ke wajah. Hadisnya hadis hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Bagaimana cara sholat syukrul wudu dan pelaksanaannya? Tak ada sholat syukrul wudu, sholat sunat wudu. Dalilnya Nabi memanggil Bilal, Bilal, ta'al sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Apa amalmu? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu setelah sholat setelah wudu. Jadi bagusnya sholat sunat wudu setelah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillah ta'ala. Apakah ada sholat? Kapan pelaksanaannya? Al-battatah. Tak ada sholat sunat al-battatah. Yang ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang tidak disebabkan suatu amalan. Kalau disebabkan wudu, sholat sunat wudu. Kalau disebabkan waktu, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Adapun sholat sunat di luar itu namanya sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat al-battatah. Sholat sunat mutlak. Apa itu khusyuk menurut Islam? Dan di dalam sholat kadang khusyuk, kadang tidak. Apakah sah sholat kita? Apakah Pak Ustaz khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu istihdarul qalbi, hatinya hadir. Itu mana khusyuk? Khusyuk itu istihdarul qalbi, hatinya hadir. Bukan jasadnya di sini, hatinya di mall SKA. Jasadnya di sini, hatinya di rumah. Dia di sini. Istihdarul qalbi, menghadirkan hati. Maka 5 langkahnya. Yang pertama, dari mulai menyambut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan itu adalah panggilan Allah hari kiamat. Maka hadirkan hati. Sambut azan. Lalu kemudian ketika mengambil wudu, sudah mulai khusyuk waktu wudu. Kumur-kumur, 2, keluar dosa dari mulut, keluar dosa hidung, mulai bernuan. Yang ketiga, connect antara mulut dengan hati. Makanya sholat tak bisa diam. Tahap dari ucapan connect. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wa wada'na. Connect antara mulut dengan hati. Ketika dia sudah mulai tak connect. Ketika dia mulai agak connect kembali. Ketika dia mulai connect, macam orang meniti. Di sawah licin macam meniti. Agak jatuh ke kanan, naik lagi. Jatuh ke kiri, naik lagi. Jangan sampai jatuh lari masuk kolam nangkap ikan. Begitulah selanjutnya sholat. Yang keempat, memahami bacaan. Saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal terjemah, bukan. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili iza saja, ketika malam datang menentuk, bukan itu maksudnya. Paling tidak paham dia bacaan. Yang kelima, memohon perlindungan kepada Allah. Makanya sebelum sholat itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas. Jangan disibukkan dengan HP. HP mati total. Dan getar-getar pun jangan. Karena
Karena kalau getar, tetap tegang, tak ada getar-getar, mati total. Nabi melarang dari tempat wudu, ke masjid. Nabi melarang tasbih. Nabi melarang, jangan kita Nabi. Kenapa? Tasbih itu dapat melalaikan hati terus dijaga. Setiap langkah jaga. Allah, jangan dekat dengan orang yang kira-kira dia ngobrol dengan kita. Nanti kita duduk, habis itu disenggol sekali. Udah rusak. Jaga. Apakah khusyuk itu hilang kesadaran? Ini banyak orang mengatakan kalau sudah khusyuk hilang kesadaran. Bohong. Sahabat Nabi tidak hilang kesadarannya ketika khusyuk. Mereka tetap sadar waktu Nabi buka sendal. Allahu Akbar. Nabi buka sendal waktu sholat. Mereka melihat Nabi buka sendal dan mereka membuka sendalnya semua. Ketika Nabi sedang sakit, imamnya Abu Bakar, mereka jadi makmum. Mereka sadar saat Nabi datang, mereka tepuk tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar, hai Abu Bakar, Nabi datang. Artinya mereka sadar. Nabi pun sadar ketika sholat saat cucunya naik ke tengkuk. Jadi kalau ada orang bilang kita kalau khusyuk itu hilang kesadaran, putui marifat. Tak betul. Di saat kita mau sujud, lutut dulu apa tangan dulu? Lutut dulu. Semua mayoritas mazhab lutut dulu. Ustaz kami ngajarkan tangan dulu. Dia baca kitab sifat solat Nabi Albani. Sifat solat Nabi Albani mengatakan tangan dulu. Mayoritas ulama lutut dulu. Syekh Ibn Utsaimin lutut dulu. Syekh Abdul Aziz bin Bas mufti Saudi Arabia lutut dulu. Mazhab Syafi'i lutut dulu. Hanya dua saja, lutut dulu atau tangan dulu. Asal jangan kening dulu. Doa apa yang baik saat dibaca ruku dan sujud? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tak pakai wa bihamdih. Satu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dua. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Tiga. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma rabbil firli. Empat. Allahumma ja'al fi sam'i nura fi qalbi nura fi sam'i fi qalbi nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura fi sam'i nura fi basari nura an yamini nura an yasari nura min amami nura min fawqi nura wa min fawqi nura min tahti nura waj'al nura. Sudah saya tuliskan doa-doa ini, sudah diuploadkan ke internet. Bapak ibu adik-adik tinggal download gratis. 7 tanya jawab salat, cetak print gratis. 5 menit dapat HP Android. Kalau 5 menit tak dapat berarti tak ada pulsa. Apa betul Allah suka hitungan yang ganjil-ganjil? Hadis, innallaha watirun yuhibbul witra. Allah maha ganjil, dia suka pada yang ganjil-ganjil. Maka yang sudah berbini 2 tambah 1 lagi, 3. Jaga kesehatan Pak Ustaz, banyak makan biar sehat. Definisi terbaru dari PBB. Ini saya bacakan ya. Saya tak terpancing, tapi kan dipancing. Definisi terbaru dari PBB tentang sehat dan sakit. Orang kurus sehat, orang gemuk sakit. Jadi bukan masalah kurus, yang penting sehat. Bapak gemuk sehat, alhamdulillah. Kurus sehat, alhamdulillah. Nah, jadi mengatakan banyak makan biar gemuk tak bagus, tapi kata dia banyak makan biar sehat. Saya alhamdulillah sampai hari ini sehat. Belum. Tolong Pak Ustadz terangkan silsilah Nabi Muhammad sampai ke Habib dan Habaib, Habib. Jadi Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Jadi Husain itu punya ayah namanya Ali. Husain itu punya anak dibuatnya namanya nama ayahnya Ali. Tapi karena Ali ini banyak ibadah, maka dia bergelar Zainal Abidin. Zainal Abidin. Dia punya anak lagi namanya Baqir. Punya anak lagi namanya Ja'far Shadiq. Cucu cicit mereka ini karena orang sayang pada mereka, orang yang tersayang itu dipanggil Habib.
Jadi kalau ada nanti orang mengaku Habib, pertanyaan pertama, mohon maaf ya Habib ya, boleh saya tengok silsilahnya? Karena biasanya mereka menjaga silsilah. Silsilah itu diakui hanya dari pihak bapak, dari pihak ibu tidak. Karena kalau cerita Habib Imam Syafi'i itu emaknya keturunan Nabi, tapi ayahnya tidak. Ayahnya nasabnya sampai kepada Hashim, dia Bani Hashim. Tapi emaknya itu cucu cicit Husain, cucu cicit Hasan. Jadi cucu cicit mereka ini itu yang disebut dengan Al-Habib Rizik, ketua FPI, Al-Habib Fulan, termasuklah Sultan Siak itu keturunan dari Fatimah. Makanya namanya dipanggil Syarif. Kalau perempuan Syarifah, artinya mulia. Sultan Syarif Qasim. Loh, kok bisa orang Melayu keturunan Nabi? Anak Raja Siak itu perempuan, datang dari Jazirah Arab sana, keturunan Hasan Hussein, menikahlah dengan anak. Begitu juga dengan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al-Bolkiah, itu nasabnya sampai kepada Fatimah. Kok bisa begitu? Anak Sultan Brunei perempuan nikah dengan ulama. Mereka inilah. Hanya saja kalau dia tidak ulama, biasanya tidak dipanggil Habib. Tapi kalau dia ulama, itu dipanggil dengan Habib. Jamak dari Habib itu Habaib. Yang terhormat para Habaib. Mereka kita hormati kenapa? Karena ilmunya, karena akhlaknya. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dicium tangannya karena kedekatan nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak fanatik buta, karena Nabi sendiri mengatakan, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau anak kandungku mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Jadi tidak mengajarkan fanatik buta. Saya menghormati habaib karena ilmunya, karena akhlaknya, karena istiqamahnya, karena dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya disuka karya Panam. Waktu Maulid kemarin saya lihat Ustaz sangat semangat memberi ceramah bersama habaib dan FPI di Masjid Muhsinin. Saya suka. Semua Ustaz juga suka dengan Habib. Bukan habaib, habaib B. Habaib jamak dari Habib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak habaib. Saya tak fanatik pada mazhab tertentu. Selama dia benar, tidak fanatik pada mazhab Syafi'i, tidak fanatik pada mazhab habaib. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat pada satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah, tengok Quran, tengok hadis. Kenapa kita memuliakan keturunan Nabi? Karena Nabi menyuruh. Nabi mengatakan nih, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain pemimpin keturunan penghuni surga. Karena amalnya, bukan karena nasab. Nasab itu nomor 2. Yang pertama karena amal, karena ilmu dan lain sebagainya. Kenapa Syiah selalu memperingati hari Ghadir Khum? Hari Ghadir Khum 18 Zulhijjah. Karena mereka percaya pada hari itu Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti. Nanti kalau aku mati, Ali lah penggantiku. Maka sejak hari itu mereka mengangkat Ali, dan Abu Bakar, Umar itu perampok yang merampok kekuasaan Ali. Semua sahabat Nabi yang mendukung Abu Bakar dan Umar, maka mereka kafir. Itulah maka peringatan Ghadir Khum. Inilah kenapa diperingati tiap tahun. Hari Ghadir Khum, hari mengkafirkan seluruh sahabat Nabi dan umat Islam. Ini pernyataan batil dari Syiah. Karena tidak ada secara nas Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib. Ini perlu diluruskan. Nabi hanya mengatakan, man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Siapa yang dia berwala, siapa yang dia cinta kepada aku, maka cintailah Ali. Bukan dia mengatakan setelah aku meninggal. Ini perbuatan Syiah yang luar biasa, mengkafirkan sahabat-sahabatnya. 2. Salat Jumat Pak Ustaz. Salat dulu apa khutbah dulu? Kenapa di surah ke-6 2 Al-Jumu'ah ayat ke-11, di saat Nabi berkhutbah, mereka melihat pedagang permainan mereka menuju kepadanya. Berarti setelah Nabi sholat, habis itu baru khutbah. Tolong jelaskan ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu.
ketika mereka melihat ada onta datang bawa dagangan, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan dalam keadaan tegak. Nabi sedang khutbah lalu ditinggalkan oleh orang yang imannya tipis itu, mereka lebih tinggi. Tidak ada ayat itu bercerita tentang sholat dulu baru khutbah. Ini datang dari mana pemahamannya nih? Sholat Jumat itu tidak pernah ditinggalkan Nabi dan sahabat, kecuali sholat Jumat itu seumur hidup sekali, baru bisa ada keraguan. Begitu sampai di Madinah, saya ceritakan tentang sholat Jumat. Nabi sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat itulah sholat Jumat pertama di kampung Salim Bani Auf. Coba hitung, kalau 1 tahun ada 51 kali sholat Jumat, selama 10 tahun berarti Nabi sholat Jumat sebanyak 500 kali. 500 kali sholat Jumat, dan dia sholat itu setelah khutbah. Tiba-tiba ada yang meragukan. 500 kali Nabi sholat Jumat, hadisnya mutawatir. Ini dia salah pak, bisa jadi salah baca terjemah, atau ada orang yang membisikkan dari kelompok Syiah di internet, wallahu a'lam. Tapi pertanyaan ini penting, pertanyaan bapak ini penting, karena kalau ada keraguan-keraguan yang dapat dari medsos yang diposting, mesti dijelaskan. Ayat itu tidak bercerita tentang sholat dulu baru khutbah. Ayat itu bercerita ketika Nabi sedang khutbah, lalu orang Quraisy melihat ada barang dagangan, lontang-lonteng. Itu kalau ada barang dagangan datang, pasukan onta, kabilah dagang datang, itu pakai lonceng-lonceng. Akhirnya mereka pergi. Yang mendengar khutbah Jumat tinggal 14 orang. Itu cerita ayat itu. Wa iza ra'au tijaratan, kalau mereka melihat perdagangan, au lahwanin, kalau mereka melihat ada hiburan-hiburan, lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah, mereka pergi meninggalkan engkau tegak berdiri. Tapi Nabi tetap khutbah. Selesai khutbah baru Nabi sholat. Jadi ayat itu tidak bercerita tentang khutbah, sholat dulu baru khutbah. Dan perlu dipahami, Nabi sholat Jumat selama 10 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah, tidak pernah merubah sholat dulu baru khutbah. Khutbah dulu baru sholat. Wallahu a'lam.